Gus amplop. Ya Allah. Yang penting amplop. Amplop sing kandel. Dawe kalih maca nggih Gus niku. Iku maca ta. Lah piye? Ngaji itu kalau tidak baca kitab terus disuruh ngapain? Ngarang cerita. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dilimpahkan rezeki yang lancar. Oke, kita salvok lagi sama pengajiannya Gus Ikdam yang sudah jelas-jelas ngaji kitab teman-teman, ngaji kitab. Tapi masih ada aja hujatannya kepada Gus Ikdam. Ya Allah. Saya ingatkan teman-teman ya, kalau kalian pengen tahu seseorang, jangan sampai melalui lidah orang lain. Jangan sampai melalui pikiran orang lain. Kalau pengen mengetahui tentang Gus Ikdam, mungkin kalian bisa datang ke markas pusat. Ataupun mungkin kalian dengarkan kajian fullnya setiap rutinan malam Selasa ataupun malam Jumat. Lewat channelnya Gus Ikdam, channel ofisialnya Gus Ikdam ya, channel YouTube-nya Gus Ikdam ada. Kalian bisa tahu komplit tentang Gus Ikdam di situ. Kalau melalui lisannya orang lain, pikirannya orang lain, kalian akan menemukan sosok Gus Ikdam sesuai dengan orang yang menceritakan Gus Ikdam kepada Anda. Ya, kalau yang cerita kepada Anda itu orangnya baik, selalu positive thinking ya, mungkin kalian akan menemukan karakter Gus Ikdam yang baik-baik. Tetapi kalau kalian menemukan cerita Gus Ikdam dari orang yang tidak menyukai Gus Ikdam, ya wassalam, kalian akan mengetahui sifat-sifat buruknya Gus Ikdam. Soalnya sekarang ini banyak sekali channel-channel YouTube yang menyerang Gus Ikdam. Itulah ya, kalian pasti tahu Harry Pras CS itu pasti yang diungkit-ungkit dari Gus Ikdam bukan kebaikannya, bukan apa hasil dari kajiannya Gus Ikdam, tetapi hal yang kayaknya yang buruk-buruk yang diceritakan kepada kalian lewat channelnya dia. Seperti ketika Gus Ikdam dulu mungkin ketika di salah satu makam, beliaunya ini berjalan menggunakan lutut ya, berjalan menggunakan lutut. Atau ketika Gus Ikdam mungkin pengen salaman dengan kiainya, beliaunya berjalan juga menggunakan lutut. Misalnya yang seperti itu. Itu kalau kalian dengar dari orang yang salah atau orang yang pengen menjatuhkan namanya Gus Ikdam, kalian hanya akan tahu keburukannya Gus Ikdam. Tetapi kalau kalian bertanya atau kalian tahu sosok Gus Ikdam dari orang yang menyukainya, maka kalian akan mendapati sifat-sifat baiknya Gus Ikdam. Nah, oke, kali ini ketika Gus Ikdam ngaji tentang sholat, ada aja yang nggak suka. Ada yang bilang yang penting amplop, amplop, amplop. Padahal di sini Gus Ikdam nggak membahas amplop. Gus Ikdam membahas keutamaan sholat ya, keutamaan sholat. Coba kita simak dulu. Orang yang meremehkan sholat, saya aku juga mau corasan orang pun salat aku ya. Ini membahas tentang sholat. Dan Gus Ikdam minta tolong jangan marah. Karena apa? Karena Gus Ikdam tidak menyuruh Anda untuk sholat. Ya betul, yang menyuruh sholat itu bukan Gus Ikdam, melainkan perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad dan para umatnya. Jadi itu bukan perintahnya Gus Ikdam. Gus Ikdam hanya ngaji kitab. Beliau menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh guru-gurunya. Jadi beliau tidak ngarang cerita. Gus Ikdam membaca kitab seperti itu. Ya, jadi nggak ngarang cerita. Wong kok remehne salat, diremehne. Wis urusan dunya tuh isik nih, cakruk, ngopi, jagungan, nguber dunya, nguber bondo, nguber dhek sing karo wong liya. Nih, bahasa-bahasa yang ringan, bahasa sehari-hari. Kenapa Gus Ikdam jamaahnya banyak? Ya karena Gus Ikdam ketika ngaji itu bahasanya ringan-ringan. Bahasanya bahasa sehari-hari. Itulah mengapa jamaahnya ribuan yang hadir ke markas pusat Sabilu Taubah. Iki didhisik nih. Salat diremehne. Man tahawana bisolah
mana amin bu indal maut qaula la ilaha illallah. Wong sing remene salat maka Allah akan mencegah baginya untuk mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul maut. Nah, ini isi kajiannya. Jadi ada semacam guyonannya agar orang-orang itu mudah paham, tapi juga ada isi kajiannya. Entah itu dikutip dari hadis, entah itu dikutip langsung dari ayat-ayat Al-Quran, tetapi Gus Hikdam ketika ngaji pasti mengutip sebuah ayat ataupun sebuah hadis. Dan di sini pas yang dibahas itu adalah bab sholat. Kenapa komennya yang penting amplop? Itu kan berarti orang yang nggak suka. Orang yang nggak suka tapi ngomong seenaknya. Pada saat sakaratul maut ini adalah perebutan keimanan antara orang yang mau meninggal itu dengan setan. Setan ini bodoh panjenengan sampai akhir ayatnya panjenengan itu mendekati ajalnya panjenengan itu. Lalu rata-rata wong nek arep mati mesti dituntut la ilaha illallah, dituntut syahadat. Kita kehilangan imannya kira di gondol setan. Nah, ringan kan bahasanya? Bahasa sehari-hari digondol setan lah, nguberdeke karo wong liya lah. Itu kan bahasa-bahasa anak muda, bahasa sehari-hari. Agar apa menggunakan bahasa-bahasa seperti itu? Ya orang-orang biar mudah paham. Gitu loh teman-teman. Tetapi kenapa komennya kok yang penting amplop? Kenapa komennya seperti itu? Gus amplop. Yang penting amplop. Amplopnya kandel. Kenapa? Apakah kalian yang komen ini, apakah yang kalian maksud Gus amplop itu Gus yang menerima amplop, ataukah Gus yang memberikan amplop? Coba saya tanya kepada kalian, apa maksudnya? Kalau masalah Gus yang memberikan amplop kepada kiainya, contohnya seperti ini, perhatikan ya, ini Gus Hikdam mau pegang amplop. Tuh, Gus Hikdam pegang amplop. Oke, mau dikasihkan ke siapa? Kepada Gus Kausar. Ini dinamakan bisaroh teman-teman ya. Dinamakan bisaroh. Apa alasannya? Kalian tahu alasannya apa? Ini saya kasih tahu. Nah, nyuwun sewu, ono cerita tapi iki cerita hikmah. Ora kabeh wong lakon iki, tapi iki engko nek mau diceritakne mesti ya nek sing ngarani pemahaman yang tidak baik juga. Ini sudah ada peringatan dari Gus Hikdam ya, sudah ada peringatan. Dan oleh karena itu, kenapa dijelaskan oleh Gus Hikdam? Enek sing gagal paham mesti ya. Ya. Nah, akhirnya kula niku nyuwun sewu. Kula niku duwe kebiasaan. Kebiasaan ya. Diingat-ingat, kebiasaan. Riyen keranten niku didikane keluarga kula. Didikan dari keluarganya Gus Hikdam. Jadi nek cetuk kiyaine, cetuk gurune, kalau ketemu kiainya ataupun ustadznya, gurunya, niku semampunya berusaha ngamplopi. Semampunya berusaha ngamplopi. Ini kebiasaan dari keluarganya Gus Hikdam dan didikannya keluarganya Gus Hikdam. Ngamplopi. Ya. Akhirnya kalau neng omah toto. Tato atau kabeh, dipersiapkan dari rumah. Mantu niku kali Gus Kausar diutus sungkem bayai ini wau. Dalam bisaroi. Iki jadi ceritanya ra pantes, tapi kena iki pembelajaran awak kabeh iki nggak pantas sebenarnya diceritakan, tetapi ini juga sebagai jawaban kepada orang-orang yang selalu mengatakan Gus amplop. Ini kalau Gus Hikdam yang ngamplopi, ini penjelasannya. Itu mesti nek wong itu ya. Tapi baru nerokne ya. Ngomentari tapi juga menirukan. Ya. Nah, ini contoh kalau mungkin kalian pengen tahu sebenarnya Gus Hikdam ini ngamplopi ustadznya, gurunya, kiainya, itu alasannya apa? Ini alasannya. Nah, kalau genti Gus Hikdam kok diamplopi orang, alasannya apa?
ya tanya sama yang ngamplopi. Contohnya jamaahnya pengen ngamplopi Gus Idam, ya silahkan tanya sama yang ngamplopi, sama jamaahnya. Gitu loh. Orang itu kalau mungkin belum tahu alasannya, tetapi sudah berani mempublis ya, sudah berani speak up ya, tapi speak up-nya pakai akun fake ya, pakai akun palsu, itu kan namanya banyak ya, itu namanya nggak gentle. Astagfirullahaladzim.